menjadikan Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Kalau sunnah yang mau sunnah berlebih berbenara lagi dan salah kamu Fa'inna hasanat hasanat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat ayat 109 kepada Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin Al-Marjan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita memang sedang diuji dengan adanya pandemi virus COVID-19. Dan insya Allah pada tahun ini adalah tahun kedua kita dalam menjalani ibadah puasa di kala pandemi. Yang mana tahun ini tentunya ada sedikit perbedaan daripada tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun lalu kita masih mungkin salah satu atau sebagian dari kita masih takut-takut untuk pergi ke masjid, atau mungkin banyak dari masjid yang tutup dikarenakan anjuran dari pemerintah. Namun pada kesempatan Ramadan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendulang pahala, yaitu dengan cara sholat tarawih puasa di masa pandemi. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ibadah puasa memang membentuk pribadi kita menjadi lebih bertakwa, menjadi lebih agar kita bisa menahan diri dari godaan yang mungkin di bulan-bulan lain kita dibolehkan untuk makan di siang hari, minum di siang hari. Namun pada saat bulan puasa kita tidak diperbolehkan, atau dalam artian yang tadinya adalah mubah ya di bulan-bulan lain, namun menjadi haram karena adanya syariat untuk menegakkan puasa di bulan Ramadan. Marilah kita jadikan wabah ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita, yang mana bisa kita ambil hikmahnya, karena di setiap kejadian pasti ada maknanya, dan di setiap peristiwa pasti ada makna yang diambil daripadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami bersaksi bahwasanya tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Artinya apa? Artinya di dalam pandemi ini tentu ada hikmah di dalam kejadian ini. Kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengambil ibroh daripada pandemi ini. Sebagaimana diberitakan di media ataupun televisi bahwasanya corona ini bisa menyerang siapapun, baik itu yang muda, baik itu yang tua, baik itu yang sakit ataupun yang sehat sekalipun, yang tidak mempunyai riwayat penyakit, baik itu yang orang-orang yang soleh, orang-orang yang tidak soleh, baik itu orang yang muslim maupun non-muslim, semua apabila Allah berkata dia terkena sebuah penyakit ini, maka terjadilah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Ketika itu
beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anuhliku wa fina as-salihun?" Wahai Rasul, apakah kita akan binasa sementara padahal di antara kita masih banyak orang-orang yang soleh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, idza kathura al-khabathu." Iya, jika dosa dan maksiat sudah banyak dilakukan. Hadis riwayat Muslim. Hal ini membuktikan bahwa apapun yang diupayakan oleh manusia, jika tidak dikehendaki dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti tidak akan terjadi. Karena apapun yang dikehendaki dan ditakdirkan Allah pasti terjadi. Dan apapun yang tidak dikehendaki dan ditakdirkan Allah pasti tidak akan terjadi. Akan tetapi keyakinan dan keimanan kita kepada takdir tidak boleh menghentikan ikhtiar kita. Berikhtiar tidaklah menggoyahkan keimanan kita kepada takdir. Virus corona juga mengingatkan kita akan pentingnya belajar ilmu, terutama ilmu agama. Karena orang yang tidak berilmu, maka ia tidak akan bisa menyikapi musibah dengan benar, sesuai tuntunan Islam. Tanpa ilmu, kita tidak akan bisa menjaga kesucian dari kebersihan sebagaimana mestinya. Tanpa ilmu, kita tidak akan bisa bertawakal dengan benar. Tanpa ilmu, kita tidak akan bisa memetik hikmah, makna, dan pelajaran dari setiap kejadian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.